Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau membuat 3 olahan dari labu kuning. Yang aku jamin deh 3 olahan yang aku buat ini rasanya pasti enak-enak. Nah, di sini sudah aku siapkan sebanyak 800 gram labu kuning mentah. Selanjutnya kukus labu kuning ini. Di sini aku mengukusnya menggunakan kelakat yang sudah aku panaskan terlebih dahulu ya. Kukus selama kurang lebih 20 menit agar labu kuning ini benar-benar matang. Setelah kurang lebih 20 menit, ini aku buka kukusannya dan aku tes tusuk labu kuning menggunakan garpu, dan hasilnya labu kuning ini sudah matang. Terlihat ya, teksturnya sangat lembut. Langsung aja ini aku keluarkan labu kuning ini dari dalam kukusan. Lalu sisihkan labu kuning ini hingga dingin. Selanjutnya di sini sudah aku siapkan sebanyak 250 gram kelapa muda yang sudah aku parut terlebih dahulu dan aku buang kulit arinya ya, agar terlihat bersih seperti ini. Lalu tambahkan dengan setengah sendok makan garam halus. Aduk-aduk hingga garam halus ini tercampur rata dengan kelapa parut. Jika garam dan kelapa parut ini sudah tercampur rata, lalu tambahkan dengan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul seperti ini. Lalu langsung aja ya, ini kukus kelapa parutnya ke dalam kukusan, kukus kurang lebih selama 10 menit. Setelah 10 menit, buka kukusannya dan angkat kelapa parut ini dari dalam kukusan, sisihkan dan biarkan dingin. Kita masuk ke tahap berikutnya ya. Di sini sudah aku ambil sebanyak 300 gram labu kuning yang sudah kita kukus di awal tadi. Dan langsung aja ini aku lumatkan labu kuning ini menggunakan sendok garpu. Lumatkan hingga labu kuning ini benar-benar halus. Nah, ini labu kuningnya sudah halus. Jika sudah halus, langsung aja ya ini tambahkan dengan tepung ketan sebanyak 250 gram. Untuk penambahan tepung ketannya itu sedikit demi sedikit saja. Langsung aja ya ini kita aduk. Untuk proses pengadukannya ini aku aduk menggunakan tangan. Dan yang pastinya ini sudah cuci tangan terlebih dahulu ya sebelum mengaduk kue ini. Oke, lanjut ya, tambahkan sedikit lagi tepung ketannya. Aduk kembali hingga benar-benar kalis untuk adonan ini. Ini penambahan terakhir ya untuk tepung ketannya. Adonan ini sudah mulai kalis, dengan ciri adonannya sudah mulai tidak lengket dan bisa dibentuk ya. Selanjutnya untuk isian kuenya sudah aku siapkan sebanyak 100 gram gula aren ataupun gula merah yang sudah aku sisir kasar seperti ini. Dan di sini juga sudah aku siapkan air yang sudah aku didihkan. Lalu aku tambahkan dengan 1 lembar daun pandan yang sudah aku ikat simpul. Masukkan saja ke dalam air mendidih. Nah, air ini berfungsi untuk merebus dari kue yang mau kita buat ya. Oke, selanjutnya langsung aja ya, ini kita ambil sejumput adonan, lalu pipihkan. Tambahkan dengan gula aren di bagian tengahnya. Lalu tutup gula aren ini menggunakan adonan. Jangan sampai ada gula aren yang terlihat ya. Seperti ini, lalu bentuk-bentuk bulatan. Rapihkan. Pokoknya jangan sampai ada gula aren yang terlihat, karena nantinya jika ada yang bocor, gula aren ini akan keluar ketika direbus. Nah, ini kue yang sudah jadi aku bentuk, yang di dalamnya sudah diisi dengan gula aren. Langsung aja ya ini masukkan ke dalam air mendidih untuk direbus. Biarkan kue ini sampai dengan mengambang dengan sendirinya ya.
Oke, lanjutkan ya proses untuk membentuk bulatan-bulatan dari kuah ini, dan jangan lupa diisi dengan gula arennya sampai dengan adonannya habis. Kue-kue ini sudah mulai mengambang dengan sendirinya, berarti kue ini sudah matang ya. Kita angkat, lalu ini kita tiriskan. Warnanya cantik banget. Kuningnya itu kuning alami. Setelah kue-kue ini matang dan sudah kita angkat dan tiriskan, langsung aja ini kita masukkan ke dalam kelapa parut yang sudah kita kukus di awal tadi. Masukkan satu persatu, kemudian lumuri kue-kue ini menggunakan kelapa parut sampai rata ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dia kue klepon labu kuningnya sudah jadi, sudah siap untuk kita sajikan. Terlihat cantik banget ya dari segi penampilannya. Untuk rasanya gimana ya? Sebentar aku ambil satu. Ini untuk sampelnya, terlihat cantik banget seperti ini. Nah, sebentar ini aku buka. Nah, ini gula merahnya lumer banget di bagian dalamnya. Sebentar aku cicip terlebih dahulu ya kue klepon labu kuning ini. Bismillahirrahmanirrahim. Klepon labu kuning ini rasanya enak, mantap, manisnya pas, perpaduan antara rasa gula aren, labu kuning dan kelapanya mantap banget. Pokoknya teman-teman harus ikutan coba ya membuat kue klepon labu kuning ini di rumah, karena aku jamin teman-teman juga pasti suka dengan rasanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke olahan labu kuning yang kedua. Di olahan labu kuning yang kedua ini aku membuat kue yang secantik ini. Rasanya pun enak banget. Pokoknya nggak nyangka kalau kue ini dibuatnya dengan labu kuning ya, karena rasanya itu enak banget. Hampir nggak terasa kalau ini labu kuning. Kue ini bertekstur lembut dan sedikit kenyal. Oke, langsung aja ya kita masuk ke cara pembuatan. Dari labu kuning yang sudah kita kukus di awal tadi, ini aku ambil sebanyak 350 gram. Selanjutnya haluskan labu kuning ini menggunakan chopper. Masukkan labu kuning satu persatu. Selanjutnya tambahkan dengan 400 ml santan yang sudah kita rebus terlebih dahulu. Kemudian haluskan menggunakan chopper. Nah, ini dia hasilnya. Santan dan labu kuningnya sudah halus seperti ini. Selanjutnya ini aku sisihkan sebentar. Selanjutnya dalam wadah seperti ini aku masukkan sebanyak 250 gram tepung terigu. Tambahkan 100 gram tepung tapioka, 160 gram gula pasir, setengah sendok makan garam halus, dan setengah sendok makan vanili bubuk ya. Lalu tambahkan dengan labu kuning yang sudah kita haluskan bersama dengan santan tadi. Dan yang terakhir ini tambahkan dengan 400 ml santan lagi. Kemudian aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kita aduk-aduk menggunakan balon whisk seperti ini. Aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, ini mau aku saring terlebih dahulu agar nggak ada adonan yang menggerindil ketika kita kukus nanti. Setelah proses penyaringan adonan ini selesai, selanjutnya adonan ini aku bagi menjadi dua bagian sama banyak seperti ini. Untuk satu wadah ini aku sisihkan terlebih dahulu, dan untuk satu wadah ini langsung aja ini mau aku masukkan ke dalam loyang.
Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm. Yang bagian bawahnya ini sudah aku olesi menggunakan minyak sayur tipis-tipis agar nantinya kuenya nggak lengket. Selanjutnya langsung aja ini masukkan adonan ke dalam loyang. Jika semua adonan sudah masuk ke dalam loyang seperti ini sudah siap untuk kita kukus ya. Selanjutnya ini aku masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kukus kurang lebih selama 20 menit. Nah, sambil menunggu lapisan yang pertama ini matang, kita ambil adonan yang tadi kita sisihkan ya. Tambahkan adonan ini dengan 25 gram coklat bubuk. Sebelum kita masukkan coklat bubuk ini ke dalam adonan, tambahkan terlebih dahulu 50 ml air hangat ke dalam coklat bubuk ini. Aduk-aduk hingga coklat bubuk ini tercampur rata dengan air hangatnya. Jika coklat bubuk ini sudah tercampur rata dengan air hangatnya, langsung aja ini masukkan ke dalam adonan. Selanjutnya aduk-aduk hingga coklat ini tercampur rata dengan adonan. Selanjutnya ini aku buka kukusan untuk melihat lapisan yang pertama sudah matang atau belum. Dan ini lapisan yang pertama sudah matang. Langsung aja ya, ini kita masukkan lapisan yang kedua, lapisan yang sudah ditambahkan dengan coklat. Masukkan semua adonan coklat ke dalam loyang sebagai lapisan yang kedua. Jika semua adonan coklatnya sudah masuk ke dalam loyang, langsung aja ya ini kita tutup dan kita kukus. Untuk pengukusan lapisan yang kedua ini kurang lebih selama 30 menit agar benar-benar tanak. Setelah 30 menit ini aku buka kukusannya dan kue ini sudah matang, dan langsung aja ya ini aku keluarkan dari dalam kukusan. Nah, ini dia hasilnya, kue yang sudah matang dan sudah aku keluarkan dari dalam kukusannya. Untuk mempermudah proses pengeluaran kue ini dari dalam loyang, maka kue ini aku dinginkan terlebih dahulu. Diamkan selama kurang lebih 1 jam ya. Setelah kurang lebih 1 jam, kue ini sudah dingin dan sudah siap untuk kita keluarkan dari dalam loyangnya. Sisir bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu untuk mempermudah proses pengeluaran kue ini dari dalam loyangnya. Nah, ini dia hasilnya, kue yang sudah aku keluarkan dari dalam loyang. Karena sudah dingin, langsung aja ya ini mau aku potong-potong. Untuk proses penyajiannya di sini aku potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya. Warnanya cantik banget, perpaduan antara warna coklat dan warna asli dari labu kuningnya. Teksturnya lembut dan lentur seperti ini. Sebentar ini mau aku potong kecil-kecil terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya. Kue ini terlihat sangat cantik. Perpaduan yang tepat antara warna coklat dengan kuning. Warna kuning, warna asli dari labunya ya, tanpa tambahan pewarna makanan. Pokoknya kue ini sangat cantik. Sebentar ini aku cicip kuenya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap, manisnya pas, teksturnya lembut dan sedikit kenyal, sama sekali nggak terasa rasa dari labu kuningnya. Aku yakin deh pokoknya semua suka dengan kue ini. Selain rasanya yang enak, kue ini cantik banget. Jadi kue ini cocok banget ya untuk hidangan ketika ada acara seperti arisan atau acara-acara yang lainnya, dan aku yakin semuanya pasti suka. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke olahan labu kuning dengan resep yang ketiga. Dari sisa labu kuning yang sudah kita gunakan, ini sisa sebanyak 150 gram labu kuning. Selanjutnya ini mau aku lumatkan terlebih dahulu labu kuning ini dengan menggunakan sendok garpu hingga benar-benar halus. Setelah halus seperti ini aku sisihkan sebentar ya. Kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya, ke dalam wadah masukkan 4 butir telur. Lalu tambahkan dengan gula pasir sebanyak 170 gram. Tambahkan juga sepucuk sendok makan emulsifier. Di sini aku menggunakan SP. Selanjutnya langsung aja ini kita mixer. Gunakan kecepatan paling rendah terlebih dahulu untuk mengaduk ketiga bahan ini. Jika gula sudah larut, boleh kita pindahkan ke kecepatan yang paling tinggi.
mixer hingga kental dan berjejak. Untuk sampai adonan kental dan berjejak biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 6 hingga 10 menit ya. Tergantung dengan mixer yang kita gunakan ya. Biasanya kecepatan mixer itu berbeda-beda setiap mereknya. Nah, ini adonan sudah mengembang, kental dan berjejak. Boleh kita langsung matikan mixernya ya. Langkah selanjutnya, masukkan sebanyak 200 gram tepung terigu ke dalam adonan ini, tapi jangan lupa ayak terlebih dahulu ya tepung terigunya agar tidak ada tepung-tepung yang bergerindil masuk ke dalam adonan ini. Selanjutnya, aduk tepung terigu ini hingga tercampur rata dengan adonan. Jika tepung terigu sudah tercampur rata dengan adonan, lalu tambahkan dengan labu kuning yang sudah dihaluskan di awal tadi. Masukkan semuanya. Selanjutnya di sini aku aduk kembali. Di sini aku mengaduknya menggunakan mixer. Gunakan kecepatan paling rendah saja. Jika labu kuning ini sudah tercampur rata dengan adonan sebelumnya, lalu di sini aku tambahkan dengan 150 gram margarin yang sudah aku cairkan. Mixer kembali hingga margarin ini tercampur rata. Tetap gunakan kecepatan paling rendah saja. Jika margarin sudah tercampur rata dengan adonan, boleh ini kita langsung matikan mixernya. Dan di sini aku rapihkan menggunakan spatula ya untuk bagian pinggirnya dan aduk kembali agar benar-benar semua bahan tercampur rata dan tidak ada margarin yang mengendap di bagian bawah ya. Nah, ini adonannya sudah jadi, ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam cetakannya. Di sini sudah aku siapkan cetakan seperti ini. Cetakan bolu kukus yang sudah aku lapisi menggunakan kertas kue seperti ini ya. Selanjutnya langsung aja masukkan adonan ke dalam cetakan ini. Isi 3/4 bagian saja, nggak usah terlalu penuh karena kue ini nantinya akan mengembang. Nah, ini semua cetakan sudah terisi dengan adonan. Selanjutnya ini mau aku tambahkan bagian atasnya dengan keju parut. Tambahkan keju parut ini di bagian atas secukupnya atau sesuai selera ya, untuk sedikit atau banyaknya. Jika sudah selesai diberi topping di bagian atasnya dengan keju, selanjutnya ini mau aku panggang. Di sini aku panggang menggunakan oven gas dengan api bawah. Panggang kurang lebih selama 20 menit. Setelah 20 menit, nah ini dia hasilnya. Bolu panggang labu kejunya sudah matang. Warnanya ini cantik banget. Selain warnanya yang cantik, ini wangi banget. Pokoknya udah nggak tahan deh untuk mencicipi kue ini. Ini aku ambil satu ya untuk sampel kue yang sudah aku keluarkan dari dalam cetakannya. Ini lembut banget kuenya. Warna kuningnya alami tanpa tambahan pewarna. Nah, ini terlihat ya lembut banget. Warnanya cantik banget. Rasanya ngeju banget. Pokoknya enak, mantap. Teman-teman di rumah ikutan coba juga ya untuk membuat bolu mini labu keju ini, karena aku jamin deh teman-teman juga pasti suka dengan rasanya. Oke, itulah tadi ketiga olahan dari labu kuning yang rasanya benar-benar enak, bentuknya pun cantik-cantik banget ya. Nah, teman-teman di rumah jangan lupa ya ikutan juga mencoba 3 resep dari olahan labu kuning ini, karena aku jamin deh ini bentuk-bentuknya benar-benar cantik dan rasanya enak. Oke, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton videonya sampai dengan selesai. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.